Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu juga, karena kita pada hari ini kembali bertemu, berjemaat, berbakti bersama untuk memuji nama Tuhan yang sudah kita lakukan, dan kita ingin saat ini belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Titus, surat Titus. Saya masih belum melanjutkan seri kita di Matius. Bulan lalu, karena itu adalah pas hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus, kita bicara mengenai kebangkitan. Dan hari ini, karena seperti yang tadi kita memperingati Hari Ibu, Alkitab ada banyak bicara mengenai ibu-ibu. Alkitab banyak bicara mengenai ibu, Alkitab banyak bicara mengenai perempuan, dan tentu laki-laki juga. Ya, tapi saya ingin mengajak kita melihat di dalam Titus pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama, karena hanya 5 ayat saja. Oke, 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami memiliki firman-Mu, sehingga kami tahu apa kehendak-Mu, apa desain-Mu, apa rancangan-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya kami membuka firman-Mu ini dengan hati yang mau taat kepadamu, hati yang mau mendapatkan kebenaran-Mu, dan kami memohon Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami menyelaraskan diri kami kepadanya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu Hari Ibu ini adalah sesuatu yang dirayakan secara internasional. Dunia merayakannya, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apakah dunia benar-benar memahami tentang seorang ibu? Apakah dunia benar-benar bisa memperingati Hari Ibu dengan baik? Paling di dalam dunia ini, ya mungkin pada Hari Ibu, ibu-ibu mendapatkan coklat, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya, mendapatkan bunga, dia mendapatkan bunga. Itu adalah hal-hal yang baik. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil dunia mengatakan mereka merayakan Hari Ibu, sambil dunia menghancurkan keibuan sebenarnya. Oh, ada banyak sekali serangan terhadap keibuan di dalam dunia ini, ya mulai dari yang serangan-serangan kecil sampai serangan besar. Bahkan terakhir, dunia bahkan sudah berbicara mengenai bukan hanya perempuan yang hamil katanya, ada laki-laki yang hamil katanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Wow, ini makin kacau dan makin kacau. Ya. Kalau laki-laki hamil itu sudah jadi apa itu jadi? Ya. Apa masih ibu atau apa? Begitu. Saya masih ingat waktu saya di kedokteran ada banyak istilah ya, istilah bumil. Ya. Bumil itu ibu hamil ternyata. Tetapi ternyata sekarang di rumah sakit tertentu, terutama di luar negeri, saya ada update ikut terus dengan berita-beritanya. Mereka bahkan berkata apa? Bahwa rumah sakit tidak boleh lagi memakai istilah pregnant mothers atau ibu hamil. Ya, melainkan mereka harus pakai istilah pregnant people katanya. Orang-orang yang hamil gitu ya.
Kenapa diubah jadi dari ibu hamil jadi orang hamil? Karena sekarang konsep yang beredar dari kasih Tuhan adalah bahwa ternyata laki-laki juga bisa hamil menurut mereka. Gitu, ya. Dan ini adalah suatu serangan yang luar biasa terhadap desain Tuhan, terhadap rancangan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang Alkitabiah, kita tidak mendapatkan ide-ide kita dari dunia ini yang berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus, tetapi kita mendapatkannya dari firman Tuhan. Nah, perikop yang baru saja kita baca ini adalah instruksi, salah satu. Ya, tentu kalau kita mau buka semuanya, kita tidak cukup waktu. Tapi kita hari ini berfokus ke ayat-ayat ini, terutama dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, yang adalah instruksi Tuhan kepada perempuan-perempuan. Karena kita yakin bahwa seorang ibu pasti seorang perempuan, kita tidak seperti orang dunia yang kebingungan masalah itu. Maka ini adalah suatu penghiburan, instruksi yang baik sekali untuk semua pihak. Nomor satu tentu untuk perempuan-perempuan, baik yang sudah menjadi ibu, yang mungkin nanti belakangan akan menjadi ibu. Tapi bukan hanya terbatas pada itu saja. Karena dengan belajar dari ini, kaum laki-laki juga memperoleh sesuatu untuk dipelajari. Dan bahkan yang masih anak-anak pun ada pelajaran yang indah dalam firman Tuhan mengenai hal ini. Tapi kita berfokus kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang perempuan di sini, tentang ibu-ibu, karena dunia begitu kacau dan kita perlu mengajarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang seorang ibu, seorang perempuan, saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, saya hanya ada 2 poin besar, tetapi dalam poin besar itu ada beberapa poin kecil lagi. 2 poin besar saya, yang pertama adalah bagaimana Alkitab berbicara mengenai peran seorang ibu, peran seorang perempuan yang Alkitabiah. Dan yang kedua, nanti kita akan lihat, dia akan berbicara mengenai perilakunya. Ya. Jadi peran dan perilakunya. Apa saja yang firman Tuhan katakan tentang peran seorang perempuan di sini? Peran seorang perempuan dalam konteks ini, perempuan yang menjadi ibu, perempuan menikah mungkin. Ya, kalau menjadi ibu, mestinya menikah, itu Tuhan. Ya. Walaupun ada ibu-ibu yang tidak menikah, tapi itu tidak ideal. Firman Tuhan ingin seorang perempuan, kalau dia mau menjadi seorang ibu, dia menikah dan lain sebagainya. Oleh karena itu peran pertama yang dinyatakan oleh firman Tuhan bagi seorang perempuan yang demikian adalah dia adalah penolong suaminya. Seorang perempuan yang menikah, dia perannya adalah sebagai penolong suaminya. Coba kita lihat ayatnya yang kelima di situ dikatakan, atau dari ayat yang keempat di situ ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, nomor satu mengasihi suami dan anak-anaknya. Kemudian ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Jadi ada mengasihi suaminya, ada taat kepada suaminya. Kita lihat sini. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini selaras dengan perikop-perikop lain firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Di dalam 1 Petrus pasal 3 juga demikian, perempuan tunduk kepada suaminya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam dunia modern kita ini, kata tunduk atau taat sering dianggap sebagai hal yang negatif. Sering dianggap sebagai hal yang, bagaikan kata yang terlarang. Kenapa kamu menyuruh orang tunduk? Kenapa kamu menyuruh orang taat? Jadi kata tunduk ini sepertinya, kata yang begitu berat, kata yang begitu menakutkan. Saya harus tunduk, saya harus taat, dan lain sebagainya. Ini bagaikan sesuatu yang jelek, bahkan sesuatu kata yang negatif. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mestinya tidak demikian. Kata tunduk, kata taat adalah kata yang indah ketika kita pergunakan dengan benar. Bukankah kita harus tunduk kepada Tuhan? Bukankah kita harus taat kepada Tuhan? Kenapa kata tunduk harus menjadi sesuatu yang negatif? Ketika kita tunduk kepada otoritas yang benar, itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus, saudara yang kasih Tuhan. Nah, banyak orang alergi dengan kata tunduk karena dunia diajar untuk memberontak. Dan siapa yang mengajar dunia untuk memberontak? Siapakah pemberontak paling pertama di dunia ini? Pemberontak paling pertama di dunia ini adalah iblis. Dan dialah yang berkata kepada perempuan, kepada Hawa dan kepada Adam bahwa kamu tidak perlu taat kepada Tuhan. Kamu tidak perlu mengikuti firman Tuhan. Kamu
makan saja buah ini. Tuhan bilang kamu akan mati, tapi kamu tidak akan mati. Dia adalah pemberontak pertama. Dan dunia mengajarkan kita semua untuk memberontak. Ini ada di dalam media massa, ini ada di dalam film-film dan lain sebagainya. Ya. Bahwa menjadi seorang rebel, menjadi seorang pemberontak, itu adalah hal yang positif di budaya umum sekarang. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketaatan dan ketundukan adalah hal yang positif, hal yang bagus kepada otoritas di atas kita. Kita harus tunduk kepada Tuhan, semua manusia. Anak-anak disuruh tunduk kepada orang tuanya. Masyarakat disuruh secara umum tunduk kepada pemerintah di atasnya. Jemaat disuruh untuk tunduk kepada gembalanya, pemimpin-pemimpinnya. Itu bukan kelakar, bukan bercanda juga, Tuhan. Karena katanya gembala-gembala ini yang berjaga-jaga atas jiwa seseorang, atas jiwa kamu. Gitu. Kita membuat polisi, membuat kebijakan untuk berjaga-jaga. Misalnya, sering diumumkan, gembala bilang kalau mau kebaktian, mau khotbah, handphone disilentkan. Kalau Anda ada yang mau memakai handphone untuk membaca Alkitab, handphone tolong dibikin dalam airplane mode. Tuhan. Dan ya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menganggap, ini instruksi asal lewat sajalah gitu. Ya, saya tidak perlu terlalu gubris. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya. Mengapa kita mau berkata demikian? Karena kita tidak mau waktu Anda mendengar khotbah, tiba-tiba ada notifikasi Instagram masuk. Waktu Anda sedang mendengar khotbah, Anda sedang membuka Alkitab, tiba-tiba notifikasi WhatsApp masuk dan sebagainya, dan mengganggu pikiran Anda. Anda tidak mengikuti alur khotbah dan lain sebagainya. Ya. Jadi tunduk. Nah demikian juga saudara kasih dalam Tuhan. Istri tunduk kepada suami. Ya. Ini adalah bukan hal yang negatif. Ini adalah hal yang positif. Yang Alkitab ajarkan. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan sudah menaruh peran masing-masing. Tuhan tidak berkata bahwa perempuan lebih rendah, tidak. Tetapi ini bukan masalah rendah dan tinggi, tetapi ini adalah masalah peran yang Tuhan berikan. Ada orang yang sempat bertanya kepada saya, karena dia protes. Dia bilang begini, kenapa tidak fair? Karena di ayat 4 dikatakan perempuan disuruh mengasihi suami. Anda perhatikan di ayat 4 kan? Perempuan mengasihi suami, kemudian di ayat 5 taat kepada suami. Dan dia bilang tidak fair. Kenapa? Karena kalau di Efesus kan bilang, hai istri tunduk kepada suami. Hai suami, kasihlah istriku. Dia bilang, kalau di sini kan suami istri disuruh mengasihi suami juga. Jadi yang perempuan double katanya. Sudah disuruh mengasihi, disuruh taat ya begitu. Ya. Sudah disuruh mengasihi suaminya, disuruh tunduk lagi kepada suaminya. Sedangkan katanya mestinya yang mengasihi kan porsi suami. Loh masa yang istri nggak mengasihi? Kalau nggak mengasihi ngapain menikah gitu kan? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya jawabannya adalah begini. Suami dan istri sama-sama disuruh saling mengasihi. Tetapi bentuk dari kasih itu, manifestasinya sedikit berbeda. Sama seperti semua hal yang lain. Pernikahan itu adalah gambaran Tuhan dengan jemaatnya, walaupun tidak persis sempurna karena Tuhan sempurna, suami tidak sempurna. Tapi itu adalah gambaran seperti itu. Ya. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Ekspresinya sama tidak? Tentu tidak. Kalau manusia mengasihi Tuhan, apa kata Alkitab? Inilah buktinya kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang, yaitu kalau kamu melakukan perintahku. Yohanes pasal 14, Yohanes 15. Kalau kita mengasihi Tuhan, tandanya adalah kita ikut perintah Tuhan, kita dengarkan perintah Tuhan, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Percuma Anda berkor-kor, I love Jesus, tapi Anda berdosa terus, Anda melanggar firman Tuhan, itu Anda bohong. Nah, Tuhan mengasihi kita, tapi apakah Tuhan mengasihi kita dengan cara yang sama? Dia ikut perintah kita, apakah seperti itu? Kan tidak. Tuhan mengasihi kita, manifestasinya berbeda dengan kita mengasihi Tuhan. Orang tua mengasihi anak, berbeda manifestasinya dengan anak mengasihi orang tua. Orang tua anak mengasihi orang tua, kalau anak itu mau mendengar kata orang tuanya. Mendengar kata orang tuanya. Orang tuanya bilang
A, ya dia pahami itu. Dia mengasihi orang tuanya. Tapi orang tua mengasihi anak, bukan berarti semua keinginan anak diikutin, itu merusak anak itu. Demikian juga suami mengasihi istri, istri mengasihi suami juga. Sebenarnya masing-masing disuruh saling mengasihi, tetapi manifestasinya berbeda sesuai dengan peran masing-masing yang Tuhan berikan. Ketika seorang istri mengasihi suaminya, salah satu manifestasinya adalah dia mau tunduk, mau taat kepada dia, mau mengikuti dia. Dan ketika seorang suami mengasihi istrinya, maka manifestasinya beda lagi. Manifestasinya adalah seperti Kristus mengasihi. Dia rela berkorban untuk istrinya, rela menyerahkan dirinya, rela bekerja keras untuk keluarga itu, memberikan keringat dan bahkan darahnya untuk istrinya, untuk keluarganya. Manifestasinya sedikit berbeda, tetapi masing-masing saling mengasihi. Tuhan. Seorang suami yang mengasihi istrinya tidak memperlakukan istrinya semena-mena, melainkan akan menghormatinya juga. Suami tidak pernah disuruh tunduk kepada istri, tapi suami ada disuruh untuk menghormati istrinya. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3. Dari ayat 1 sampai ayat 6, di situ berbicara mengenai istri tunduk kepada suami. Kita nggak akan baca itu, ayat 1 sampai 6, tapi Anda bisa lihat sendiri, ayat 1, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, bagi suami apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi seorang suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan penuh hormat. Istri menganggap suami tuannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-5 dan ke-6, mencontoh Sarah, katanya Sarah taat kepada Abraham, ayat yang ke-6 menamai dia tuannya. Tetapi seorang suami tidak memperlakukan istrinya sebagai hambanya, tidak. Tetapi seorang suami memperlakukan istrinya seperti seorang ratu, seperti seorang raja memperlakukan seorang ratu. Siapa yang nonton penobatan Charles III? Ada yang nonton? Gitu ya. Saya karena waktu itu iseng-iseng saya lihat juga ya, YouTube ada BBC apa lain sebagainya. Ya. Charles dimahkotain. Ya. Kemudian yang dimahkotain lagi siapa di sampingnya? Ya. Si Camilla, gitu. Camilla ini, dimahkotain juga, begitu kan? Tapi bagaimana Camilla terhadap Charles? Camilla di situ dia harus tunduk kepada Charles karena dia adalah raja, begitu. Dia adalah rajanya. Tetapi apakah Charles memperlakukan Camilla sebagai budak atau sebagai hamba? Kan tidak, begitu. Ini adalah ratu saya. Ini adalah ratu saya. Ini adalah, ya kalau misalnya seorang suami terhadap seorang istri, ini adalah ibu dari anak-anak saya. Dia adalah wakil saya. Kalau saya raja, dia ratu. Dan tidak sama sekali membenarkan bahwa seorang laki-laki bersikap semena-mena terhadap istrinya. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi kita melihat apa yang sangat indah Alkitab ajarkan antara hubungan suami dan istri. Coba kita kembali lagi ke dalam Titus pasalnya yang kedua di sini kita melihat. Jadi peran seorang perempuan, ya kita bicara mengenai perempuan yang menikah tentunya di sini. Perempuan yang menikah karena dibicara mengenai suami, bicara mengenai anak di sini, ya, adalah bahwa dia menjadi seorang penolong bagi suaminya. Baik, kita masuk ke dalam peran yang kedua sekarang, saudara kasih Tuhan. Peran yang kedua bagi seorang perempuan, yang pertama adalah penolong suaminya. Yang kedua adalah dia sebagai pengatur rumah tangganya. Pengatur rumah tangganya. Ini yang diajarkan di dalam
ayat yang kelima secara spesifik dalam list daftar berbagai hal yang diajarkan kepada perempuan-perempuan. Salah satunya adalah katanya di sini, rajin mengatur rumah tangganya. Rajin mengatur rumah tangganya. Ini dari kata Yunani oikoros di sini, yang berarti bahwa dia adalah seorang yang mengatur atau mengerjakan rumah tangganya, ya, menata rapi rumah tangganya. Dia adalah seorang yang melakukan hal seperti itu, saudara kasih Tuhan. Dan ini ada hubungannya dengan poin pertama tadi, bahwa dia sebagai penolong suaminya. Karena ketika suami istri menikah, mereka menjadi satu tim sekarang. Mereka tidak lagi masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Suami bilang, oh saya punya hidup begini, istri bilang saya punya hidup begini. Masing-masing jalan sendiri, kalau begitu udah nggak usah menikah dari awalnya mestinya. Tetapi di dalam pernikahan, dua kehidupan dipersatukan. Dan sudah menjadi satu tim mestinya. Satu tim. Ya. Dan ketika rumah tangga itu berkembang, ya, setelah menikah, mungkin nanti akan ada anak-anak dan lain sebagainya. Maka harus ada pembagian tugas. Ya. Harus ada pembagian tugas. Ada yang keluar untuk bertempur di luar, ya, untuk mencari uang, untuk bekerja keras, menghadapi dunia luar. Ya. Ada yang perlu mengatur rumah tangga. Ada yang perlu menjaga rumah tangga. Dan peran ini diberikan kepada seorang perempuan. Tuhan ciptakan perempuan dengan kemampuan yang lebih untuk itu. Sekali lagi, ini bukan masalah siapa lebih hebat, siapa lebih kurang hebat, bukan. Tuhan ciptakan masing-masing dengan kelebihan masing-masing, dengan peran masing-masing. Dan tentu ini adalah hal yang sangat penting sekali. Peran seorang ibu tidak dapat kita kecilkan. Di mana dengan adanya rumah tangga yang baik, suaminya sangat tertolong. Karena dia tidak perlu curiga, dia tidak perlu pusing dengan apa yang terjadi di rumah. Kalau di dalam Amsal pasal 31, dikatakan, hai perempuan yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya karena dia mengurus dengan baik. Hal-hal yang ya suaminya percayakan kepadanya karena suaminya harus melakukan hal-hal lain. Disinilah kita melihat ada pembagian tugas. Seorang laki-laki, dia berjuang keras. Dia harus bekerja. Tuhan bilang kepada Adam, karena engkau makan dari buah pohon ini, maka dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Dari tanah ini. Ya, dengan berpeluh, dan dari debu engkau, dan dari debu engkau akan kembali. Kepada debu engkau akan kembali. Tuhan bilang. Itu adalah kodrat laki-laki. Kodrat laki-laki adalah kita bekerja, kita berjuang untuk keluarga kita, ya, untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya. Jadi ini bukan hanya khotbah untuk perempuan saja. Oh ini peran perempuan. Oke, peran laki-lakinya juga ada. Ya. Ada yang perlu kita lakukan juga. Bahkan laki-laki harus bisa bekerja keras supaya istrinya bisa menjadi pengatur rumah tangga. Menjadi pengatur rumah tangga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah ideal yang Tuhan katakan. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini banyak hal yang tidak ideal. Dan kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang karena situasi hidup, dia terpaksa, dia juga harus bekerja keras, dia juga harus keluar ke dunia dan lain sebagainya, gitu ya. Kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih karunia juga, ya. Karena ya kadang-kadang situasi hidup memaksa seorang perempuan seperti itu. Ada yang ditinggal suaminya, ada yang suaminya tidak mampu karena sakit dan lain sebagainya. Ya, kita harus memperlakukan perempuan-perempuan ini dengan penuh kasih karunia. Kalau misalnya mereka memang terpaksa harus bekerja. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya dan Alkitab di sini tentang adalah paham yang beredar di dunia ini. Bahwa paham ini meninggikan
perempuan sebagai pekerja dan merendahkan perempuan sebagai seorang hanya ibu rumah tangga katanya. Begitu. Karena di dunia ini seolah-olah kalau seorang perempuan memilih untuk mengatur rumah tangganya, untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, untuk jaga di barisan belakang saja, dia dicibir begitu. Kadang-kadang dianggap bahwa dia kurang mampu dibandingkan seorang perempuan yang berkarir. Konsep seperti ini yang salah. Konsep seperti ini yang sangat tidak alkitabiah. Dan seorang perempuan perlu menyadari bahwa memang dalam situasi-situasi tertentu ada perempuan-perempuan yang memang karena situasi hidup dan lain sebagainya dia terpaksa bekerja juga. Namun adalah panggilan yang mulia bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu. Itu adalah panggilan yang mulia, begitu. Itu adalah panggilan yang cukup mencukupi. Jangan berpikir bahwa kalau saya hanya seorang ibu, saya hanya sebagai seorang istri, saya hanya mengurus rumah tangga, seolah-olah ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Karena tidak seperti teman-teman saya yang lain, tidak ada tangga karir yang saya raih, dunia tidak mengenal nama saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah lebih baik Anda dikenal oleh Tuhan sebagai seorang perempuan, istri, ibu yang setia daripada dikenal oleh dunia? Saya pernah membaca kesaksian Golda Meir. Itu adalah Perdana Menteri Israel yang perempuan. Dia menjadi Perdana Menteri Israel perempuan. Ibu Golda. Dan terakhir dia bilang, saya seringkali menyesal. Karena saya menjadi Perdana Menteri Israel, waktu saya untuk keluarga saya sangat sedikit sekali. Dia berkata demikian. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Padahal dia menjadi Perdana Menteri. Ada posisi apa lagi yang lebih tinggi daripada itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus mematahkan mitos-mitos itu. Seorang perempuan kadang-kadang dikibulin oleh dunia, oleh iblis. Bahwa kamu bisa menjadi super mom. Di bisnis hebat, di karir, menjadi manajer, direktur bahkan. Pulang ke rumah menjadi super mom juga, gitu kan? Jadi dua-duanya saya pengen menjadi ibu yang super, menjadi CEO yang super. Gitu kan? Nanti menjadi apa lagi? Semua yang super, gitu. Super mom. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pada kenyataannya pasti ada yang dikorbankan. Karena waktu kita itu hanya segitu saja. Ada yang dikorbankan, saudara yang kasih Tuhan. Waktu dengan anak-anak. Karena anak-anak memerlukan sosok ibu, bukan hanya mampu memberikan dia uang, mampu mencukupi makan dia, pakaian dia. Tapi siapa yang ada di sana untuk mendengarkan curhat mereka? Siapa yang ada di sana untuk menasehati mereka? Siapa yang di sana untuk menjaga mereka? Karena serangan terhadap rumah tangga ini masuk dari tempat-tempat, dari apa yang mereka nonton di TV, dari apa yang mereka nonton, sekarang bukan TV lagi, di tablet mereka, di handphone mereka, di YouTube mereka, di Instagram mereka. Apakah Anda tahu itu? Dari situ masuknya iblis. Dan kalau Anda tidak ada bersama-sama dengan mereka, untuk memperhatikan itu semua, untuk menjaga rumah tanggamu, bagaimana? Bagaimana Anda akan mengatur rumah tangga? Saudara yang kasih Tuhan. Alkitab memberikan ini sebagai salah satu tanggung jawab. Suatu pekerjaan mulia sekali lagi. Dan dunia berkata, tidak. Ya. Kamu harus berkarir. Kamu harus punya nama dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang kita cari? Pasti ada yang dikorbankan. Kalau misalnya Anda memilih mengatur rumah tangga, apa yang dikorbankan? Mungkin dikorbankan berarti gajinya kurang. Adiknya 2 orang bekerja, suami bekerja dapat gaji. Istri bekerja dapat gaji lagi. Wah, gaji double. Tapi kalau misalnya salah satu
Istri tinggal di rumah, berarti gajinya kurang. Tapi pasti ada yang dikorbankan, saudara kasih Tuhan. Kalau dua-duanya bekerja, ada yang dikorbankan juga. Gitu. Ada yang dikorbankan. Dan sekarang kita bertanya aja, gitu. Yang mana yang lebih pantas dikorbankan? Dan kita perlu berdoa mengenai masalah ini. Bukan berarti seorang istri tidak boleh membantu suaminya mencari uang. Ya. Kalau kita baca Amsal pasal 31, istri yang cakap, Anda baca lagi nanti. Ya, di situ istri yang cakap itu rupanya sangat pintar. Dia menenun dengan tangannya. Dia bahkan beli ladang lalu jual lagi, lalu ada keuntungan katanya. Wah, luar biasa. Ya, berarti perempuan yang hebat. Alkitab tidak pernah takut dengan perempuan hebat. Dan laki-laki yang hebat tidak pernah takut dengan perempuan yang hebat juga. Bahkan kita perlu perempuan-perempuan yang hebat. Tetapi perempuan yang hebat akan semakin hebat lagi kalau dia melakukannya di dalam koridor desain Tuhan. Kalau dia berkata, oke, saya mau membantu suami saya mau mengatur rumah tangga saya, tapi saya mau melakukannya sambil saya menjaga rumah tangga saya dengan baik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan untuk mencari uang tambahan dan sebagainya yang tanpa mengkompromikan mungkin kemampuan dia untuk bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya. Kita perlu berdoa untuk itu. Perempuan-perempuan perlu berdoa, Tuhan, aku ingin sesuatu yang ideal, yang Engkau inginkan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang Alkitab katakan. Sekali lagi, kita penuh kasih karunia kepada perempuan-perempuan yang memang terpaksa oleh kondisi dia harus bekerja. Tetapi jangan sampai itu menjadi preferensi saja. Dan jangan sampai itu hanya menjadi suatu jadi ada uang, ada sesuatu yang dia kejar, ya. Jadi bukan lagi keharusan, tetapi sebenarnya adalah keinginan dengan Tuhan. Nah, kita perlu memikirkan hal itu. Tetapi kembali tantangannya kepada para suami. Para suami, apakah Anda rela untuk bekerja keras, untuk berkorban, supaya istrimu bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peran yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Peran yang pertama dia adalah seorang penolong untuk suaminya. Peran yang kedua, dia adalah pengatur rumah tangganya. Dan peran yang ketiga, dia adalah seorang pengajar. Dia adalah seorang pengajar. Coba kita lihat di ayatnya yang ketiga. Di bagian terakhir dikatakan di sana, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Wow. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Di mana lagi ada kata cakap mengajar? Anda masih ingat syarat seorang penilik dia harus apa? Cakap mengajar. Tapi rupanya perempuan juga disuruh cakap mengajar. Wah, gimana ini? Bukankah perempuan nggak boleh jadi gembala sidang? Gitu. Katanya perempuan tidak boleh mengajar ini. Mengajar apa? Mengajar laki-laki dewasa. Memang benar, saudara kasih Tuhan. Kita percaya Alkitab berkata bahwa perempuan di gereja tidak menjadi gembala sidang, karena Alkitab berkata untuk mengajar laki-laki dewasa itu diberikan kepada laki-laki. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, banyak wanita bilang, wah tidak fair. Tidak. Perempuan disuruh mengajar di sini, tapi siapa yang dia ajar? Yang pertama dia ajar adalah anak-anaknya. Anak-anaknya, saudara kasih Tuhan. Seorang wanita perlu mengajar anak-anaknya. Kadang-kadang ada orang berkata, kalau perempuan cuma di rumah aja, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Wah, salah itu pemikirannya. Sangat salah sekali. Ketika seorang perempuan tinggi ilmunya,
yang paling mendapat keuntungan adalah anak-anaknya. Saya mengucap syukur istri saya Bachelor of Music, sehingga menurunkan ilmu musik kepada anak-anaknya. Malah istri saya berpikir, waduh coba saya juga Bachelor of Matematik, Bachelor of Fisika juga sekalian gitu ya. Karena apa? Wah ini Stuart udah mulai belajar fisika segala macam ya. Wah, jadi ini kadang-kadang mesti panggil saya turun juga. Wah ini fisikanya gimana? Dulu nggak apa-apa, saya fisika saya aja lah, saya bilang gitu ya. Ini matematika saya aja lah gitu kan. Semakin tinggi ilmu seorang ibu, semakin baik. Gitu ya. Kita tidak berkata bahwa perempuan tidak boleh pendidikan, salah. Ya. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah takut dengan perempuan yang hebat. Ya. Alkitab tidak pernah takut dengan perempuan yang hebat, laki-laki yang hebat tidak pernah takut dengan perempuan yang hebat. Tetapi perempuan yang hebat, yang Alkitabiah terutama, juga mau mengikuti Alkitab. Dan dia menjadi pengajar. Anak-anaknya adalah yang paling nomor satu mendapatkan pengajaran dia. Ini luar biasa sekali. Jadi dia bukan disuruh dipanggil untuk mengajar laki-laki dewasa, bukan. Tapi dia dipanggil untuk mengajar laki-laki yang masih kecil. Dan perempuan yang masih kecil. Dan ternyata pengaruh dia lebih besar. Karena kenapa? Menurut Anda laki-laki dewasa atau laki-laki yang masih anak-anak yang lebih gampang diajar? Anda pernah mencoba mengajar laki-laki dewasa? Gitu. Wah itu betapa keras kepalanya itu saudara-saudara. Laki-laki itu kan penuh kesombongan, penuh ego dan sebagainya. Anda mau ngajarin dia ABC, dia tolak duluan. Susah mengajarin laki-laki dewasa. Tetapi seorang perempuan, seorang ibu, dipanggil untuk mengajar nomor satu anak-anaknya. Membesarkan anak-anaknya. Gitu kan? Di masa yang dimana mereka paling bisa diajar. Paling bisa dibentuk. Dan pengaruh dia kepada anak-anaknya ini sangat luar biasa sekali. Sehingga ada pepatah yang berkata bahwa tangan yang menggoyang keranjang bayi, sebenarnya tangan itulah yang memegang dunia. Anda berpikir siapa yang pegang dunia? Kan pemimpin-pemimpin, presiden-presiden, perdana menteri, CEO-CEO, itu yang pegang dunia. Tapi siapa yang membentuk mereka? Siapa yang menanamkan nilai-nilai kepada mereka? Siapa yang memperkenalkan Tuhan kepada mereka? Dan di sini peran seorang ibu luar biasa. Makanya dikatakan, tangan yang menggoyang keranjang bayi, itu sebenarnya adalah tangan yang menggenggam dunia. Di mana nilai dari pengajaran di dalam sebuah rumah tangga, ini luar biasa sekali. Saya ajak kita buka dalam satu raja-raja. Ada satu fenomena yang sangat menarik, saudara kasih Tuhan. Atau dua raja-raja deh. Coba Anda buka dua raja-raja. Dan saya hanya ajak kita lihat sekilas. Ternyata untuk raja-raja Yehuda, Anda pernah perhatikan tidak? Misalnya Anda buka dari pasal ini. Anda buka dari pasal 12. Dua raja-raja 12. Anda lihat di situ. Ayat 1 misalnya. Dua raja-raja 12 ayat 1. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Anda perhatikan lagi, Anda lompat sedikit ke pasal 14. Pasal 14 ayat 2. Ini bicara soal Yoahas. Yoahas, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yowadan dari Yerusalem. Anda perhatikan pasal 15 ayat 2, ini bicara soal Azaria atau Uzia, ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Nah, kita tidak punya waktu untuk baca semuanya, tapi hampir semua raja Yehuda dikasih tahu nama ibunya. Ya. Hanya ada dua pengecualian. Raja Ahaz sama Raja Yoram yang tidak dikasih tahu nama ibunya.
Tapi hampir semua raja Yehuda dikasih tahu nama ibunya. Kenapa demikian, saudara? Dan setiap raja Yehuda, dia dikasih tahu mulai memerintah kapan, memerintah berapa lama, nama ibunya siapa, kemudian nanti di akhir akan dikatakan dia hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Apakah dia berjalan seperti Daud nenek moyangnya, atau dia berjalan seperti Yerobeam, ya, si orang murtad itu. Dan saya rasa ini ada hubungannya. Kenapa nama ibu dari setiap raja Yehuda diberitahu kepada kita? Maksudnya apa di situ? Jadi kita dikasih tahu apa yang mempengaruhi raja ini. Bukan hanya bapaknya, kita tahu bapaknya. Bapaknya adalah raja sebelumnya. Tapi kita dikasih tahu ibunya. Karena raja Yehuda sebagian ada yang taat sama Tuhan. Ada sebagian yang tidak taat sama Tuhan. Dan mungkin ini adalah cara Tuhan memberitahu kita bahwa ini peran ibu-ibu ini. Gitu ya. Peran ibu-ibu ini. Generasi raja selanjutnya. Nama ibunya siapa? Gitu. Nama ibunya siapa? Nah, kalau Anda perhatikan, yang raja Israel, karena waktu itu kerajaan Israel terpecah dua. Yang utara disebut Israel atau kerajaan utara, yang selatan disebut Yehuda. Yang Yehuda dikasih tahu nama ibunya semua, yang Israel tidak dikasih tahu nama ibunya. Anda cek lagi nanti. Kenapa begitu? Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa cuma yang Yehuda aja dicatat nama ibunya, yang Israel enggak? Tapi kalau Anda perhatikan, yang Israel itu tidak ada raja yang baik satupun. Gitu. Semuanya jahat. Gitu. Jadi mungkin firman Tuhan berkata, ini enggak perlu dikasih tahu nama ibunya karena semuanya jahat. Gitu ya. Tapi yang Yehuda ini ada sebagian raja baik, ada sebagian raja jahat. Gitu. Yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan di situ Alkitab catat. Raja Yoas, ibunya siapa? Raja Yoahas, ibunya siapa? Raja berikutnya lagi, ibunya siapa? Dan lain sebagainya. Sehingga kita berkata bahwa disinilah peran seorang ibu luar biasa. Dan hari ini kita memperingati Hari Ibu. Kita mengingat ibu-ibu kita, apa yang sudah mereka ajarkan pada kita. Saya mengucap syukur saya punya ibu yang luar biasa. Yang mengajar saya membaca, mulai dari membaca ABCD. Dulu masih pakai rotan gayanya. Ya. Jadi ada ditempel di dinding di situ, di Pontianak di sana, ya kan? Wah, tak, ini kan masih gaya lama, saudara kasih Tuhan. Kalau sekarang gaya baru udah pakai gadget, pakai apa? Ya. Ternyata masih lebih efektif gaya rotan. Ya. Tek babi. Ya. Saudara Tuhan, kita mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur untuk apa yang ibu kita ajarkan kepada kita. Moral dan karakter dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah hal yang penting. Ya. Dan generasi-generasi selanjutnya sangat membutuhkan ini. Oleh karena itu hal yang kedua, saudara Tuhan, dia adalah pengajar, satu untuk anak-anaknya, dua dia harus mengajar perempuan-perempuan lain. Terutama untuk perempuan tua. Coba kita lihat kembali ke dalam Titus pasalnya yang kedua di sini. Titus pasalnya yang kedua. Ayat yang ketiga. Dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaknya mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi seorang perempuan, apalagi kalau dia sudah mulai berumur, kalau dia masih muda, ya tentu dia mengajar anak-anaknya. Begitu anak-anaknya sudah tamat, gitu kan, sudah wisuda dari rumahnya, bukan berarti dia tidak mengajar mereka, masih. Ya. Tapi dia juga mulai masuk ke usia tua di sini. Dia bisa mengajar perempuan-perempuan lain. Mengajar perempuan-perempuan muda, tanya di sini. Ada banyak hal yang bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya. Tetapi ini bukan hanya pedoman untuk perempuan tua atau generasi yang tua, tapi ini juga adalah instruksi untuk generasi muda. Untuk perempuan-perempuan muda dan laki-laki muda juga. Jangan tidak mau diajar. Jangan tidak mau diajar oleh senior-senior. Oleh perempuan-perempuan yang sudah lebih tua. Biasanya kalau anak sudah masuk remaja,
Di situ mulai timbul pemberontakan yang tadi kita katakan diagung-agungkan oleh dunia itu. Kenapa? Ya remaja berpikir dia tahu segala-galanya. Wah, saya sudah tahu segala-galanya katanya. Padahal dia lupa. Orang tuanya juga dulu pernah remaja juga pernah mengira tahu segala-galanya. Dan ya, cuman orang tuanya udah plus 30-40 tahun lagi sesudah itu, gitu. Ya. Dan sudah lebih berhikmat lagi, gitu, ya. Dan bisa mengajarkan banyak hal. Kadang-kadang generasi muda itu lebih cepat dalam hal-hal teknologi. Sehingga ada anak-anak yang agak-agak memandang rendah orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya mau handphone, minta tolong dia, gitu kan. Ya. Ini, papa minta tolong ini, apa passwordnya, apa. Jadi anaknya merasa agak sombong sedikit, gitu kan. Nah, saya bisa, gitu kan. Orang tua saya nggak bisa, gitu. Ya. Padahal sudah ngasam Tuhan. Itu hal kecil, itu hal teknis. Sedangkan yang dimiliki orang tuanya yang bisa diajarkan, itu adalah hal-hal kekal. Itu adalah prinsip-prinsip. Itu adalah moralitas, itu adalah karakter. Hal seperti ini yang dengan perjalanan waktu, ya, mereka sudah tambah berhikmat. Dan yang sebenarnya mereka bisa berikan, kalau generasi muda ini mau menerima. Hai perempuan-perempuan tua, mendidik perempuan-perempuan muda. Ya, tapi seringkali perempuan muda juga tidak mau dididik. Ya, tidak mau dididik. Ya, mereka menolak. Ya, mereka memberontak. Tapi dari dua pihak di sini diperlukan. Ya, perlu mendidik. Mendidik apa? Mendidik apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Wow, mendidik mengasihi suami dan anak-anaknya. Tanya sini. Jadi bagaimana kalau pendidikan matematika, fisika segala macam didapatkan di sekolah. Tapi bagaimana mengurus rumah tangga? Ini Anda dapatkan dari ibu Anda sendiri. Anda dapatkan dari generasi perempuan beriman sebelumnya. Bagaimana menjaga tadi rumah tangga yang baik dan lain sebagainya. Anda dapatkan. Mendidik mengasihi suami dan anak-anaknya. Apakah mengasihi anak-anak perlu diajar? Bukankah otomatis? Ya, rupanya perlu diajar juga. Ya. Karena banyak orang punya konsep yang salah tentang mengasihi anak. Ada orang yang berpikir bahwa mengasihi anak adalah dengan semua yang anak itu ingin dikasih. Gitu. Itu mengasihi anak. Padahal itu bukan mengasihi anak. Ya. Dan kadang-kadang diperlukan generasi yang lebih tua yang berkata, kamu perlu mengasihi anak kamu. Kadang-kadang dengan apa? Ya, dengan memberinya disiplin. Spareth the rod, ruineth the son, kata Amsal. Siapa yang menyayangkan rotan, membenci anaknya. Kita tidak harus bicara mengenai rotan fisik, walaupun itu bisa juga. Tapi rotan disiplin kepada anak tersebut. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mendidik anak, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Baik, dengan demikian kita selesai dengan peran, saudara kasih Tuhan. Jadi Alkitab bicara mengenai peran perempuan, satu penolong suaminya, dua pengatur rumah tangganya, tiga adalah pengajar. Di sini kita melihat. Ya. Dan kini kita masuk kepada yang kedua. Apa perilakunya? Perilaku seorang perempuan yang alkitabiah, sebagaimana digambarkan di sini di dalam firman Tuhan. Apa perilakunya? Yang saya bagi menjadi 2 poin besar saja. Karena ada banyak item yang dikasih di sini, tapi kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kita berfokus kepada kata hidup suci. Hidup suci, itu ada di ayatnya yang kelima. Hidup suci, hidup bijaksana dan suci. Seorang perempuan, dia menjaga hidup yang suci. Ini termasuk apa? Di ayat 3. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Ini secara literal dalam bahasa aslinya adalah perilakunya sesuai dengan kekudusan. Jadi dia hidup beribadah atau perilakunya sesuai dengan firman Tuhan. Dia menjaga dirinya jauh dari dosa. Karena dia ingin membesarkan anak-anaknya. Dia ingin menjaga keluarganya, maka dia sendiri harus menjaga dirinya. Seorang perempuan harus menjaga dirinya supaya dirinya tidak dicemari oleh dunia ini.
tidak dikacaukan oleh dunia ini, karena dia ingin berkarya, dia ingin bekerja, dia ingin melayani Tuhan, melayani keluarganya. Termasuk apa di situ? Masih di ayat yang ketiga, jangan memfitnah. Ini adalah salah satu hal yang Paulus ajarkan kepada perempuan-perempuan. Jangan memfitnah. Kenapa ini? Kalau hari ini mungkin orang bilang, oh saya nggak pernah memfitnah kok. Tapi apakah Anda pernah bergosip? Nah, ini beda lagi, gitu kan? Oh saya tidak fitnah, cuman gosip. Apa bedanya? Gitu ya. Ketika ada hal yang belum jelas, Anda omong sana, omong sini, omong sana, omong sini, gitu kan? Beberapa minggu yang lalu, Pak Suento baru kaget. Dia pergi ke RBC Ambawang, tiba-tiba terdengar kabar burung. Orang RBC di sana semuanya pas datang bilang, di mana ini Pak Siregar ya katanya ya. Di mana Pak ini? Katanya Pak Siregar mau ditaruh menjadi apa? Bapak asrama di sana. Pak Suento kaget. Dengar dari mana? Begitu ya. Nggak ada kabar seperti itu, gitu ya. Ternyata itu adalah gosip. Gitu, ya. Gosipnya beredar di mana nggak jelas, Tuhan. Ya. Tahu-tahu begini, begitu, begini, begitu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kadang-kadang kalau sudah ngumpul ngerumpi, gitu kan, ngomongin si A. Ya. Kayaknya begini tuh. Nah, yang satu bilang kayaknya, yang satu bilang dia nggak dengar kayaknya. Gitu. Dia cuma dengar begini, gitu kan. Akhirnya dia tembus lagi ke yang selanjutnya. Gitu. Hati-hati saudara sama Tuhan. Jangan menjadi perempuan yang semua orang tahu. Kalau mau bikin pengumuman publik, nggak usah pakai WhatsApp, kasih tahu dia aja, gitu ya. Ya. Jadi kalau kasih tahu dia tersebar kepada semuanya. Gitu, ya. Kita jangan sampai kita memfitnah. Jangan sampai kita bergosip. Ini adalah bagian dari mempertahankan hidup suci. Kemudian dikatakan lagi di ayat 3, jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba anggur. Alkohol sekarang adalah hal yang besar di dunia ini. Dan makin banyak orang Kristen yang mentolerir alkohol. Gereja-gereja baptis di abad 20, abad 19 sangat menentang. Sangat menentang. Orang jangan terlibat dengan alkohol dan lain sebagainya. Tapi makin ke sini, sebagaimana semua hal yang lain, makin kompromi. Bahkan tidak jarang sekarang ada gereja-gereja bikin acara minum-minum bersama. Yang seperti itu. Cara ini, les, di gereja bikin les ini, teknik bartender katanya. Gitu ya. Wah, kita bilang hebat juga gerejanya. Gitu ya. Bikin les teknik mencampur koktail katanya. Gitu, dan sebagainya. Ya. Padahal tidak. Jangan menjadi hamba anggur. Menjaga kesucian. Sebagai seorang perempuan yang alkitabiah, ya. Termasuk bukan hanya di gereja, tetapi di dunia. Ya, ini zaman medsos dan lain sebagainya. Bagaimana kita berinteraksi di media sosial, bagaimana kita menampilkan diri, jaga kekudusan hati, jaga supaya orang lain jangan tersandung ya, dengan apa yang kita pakai. Dan sebagainya. Jangan ikut dunia. Ya. Dunia berkata apa? If you have it, you have to show it, katanya. Waduh, Anda pernah dengar itu? Anda punya body yang bagus, harus tunjukkan dong ke dunia, katanya. Ya. Wah, ya. Sudah mulai masuk summer, musim panas. Kalau musim panas di dunia barat itu musimnya, wah hebat nih, saya punya tubuh yang sudah pantas pakai bikini, katanya. Ya. Sudah kasih Tuhan. Itu adalah filosofi dunia. Sedangkan, tadi kita bilang, seorang perempuan yang alkitabiah, dia menjaga hati, dia adalah penolong suaminya, dan sebagainya. Bukan if you have it, show it, begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang khusus. Ini adalah sesuatu yang intim. Ini adalah sesuatu yang untuk orang yang saya kasihi, untuk suami saya. Sudah kasih Tuhan. Dan untuk show it itu ada dua cara, gitu ya. Jadi banyak perempuan juga tidak sadar. Saya tidak katakan perempuan-perempuan itu semuanya pikirannya buruk, tapi kadang-kadang perempuan tidak sadar karena perempuan tidak pernah jadi laki-laki. Ya. Mereka tidak sadar. Ya, seringkali
betapa tergodanya laki-laki dengan rangsang-rangsang visual. Nah, perempuan tidak menyadari akan hal itu kadang-kadang, karena memang tidak pernah menjadi laki-laki, gitu ya. Tetapi seorang perempuan ya bisa tidak sopan. Nomor satu dengan keterbukaan, buka-buka semua, gitu kan. Tapi nomor dua, ya, juga dengan cara tutup, ya. Tapi tutupnya mencetak tubuhnya, saudara kasih Tuhan. Ini juga tidak menutup lagi jadinya. Ya. Tapi banyak perempuan masih tidak sadar akan hal ini. Karena dipikir yang penting kan tubuh saya tertutup. Ya. Tapi tertutupnya itu mencetak tubuh, saudara kasih Tuhan. Sehingga kita melihat ada banyak fenomena ya, di mal-mal dan lain sebagainya, ya, perempuan-perempuan lari sana sini dengan celana yoga katanya. Ya. Celana yoga itu apa? Ya cetak ini, ya kan? Sehingga ya maaf, ya semua bagian bisa terlihat. Ya. Bagian belakang terlihat bisa begitu. Jadi yang penting kan tertutup, ya, tertutup tapi kelihatan juga begitu. Itu bukan menutupi, gitu ya. Bukan menutupi. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Ya. Apa yang kita pakai, ya. Apakah menunjukkan kesaksian kita? Secara umum saja sebenarnya Alkitab sudah menyerukan bahwa perempuan memakai pakaian perempuan. Jadi jangan memakai celana yang seperti laki-laki. Ya. Kalau perempuan dalam situasi-situasi tertentu harus memakai celana, saya menyarankan memakai celana yang khas perempuan. Celana yang khas perempuan itu celana kulot dan lain sebagainya yang mirip dengan rok. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau dunia menawarkan celana kepada perempuan, justru celananya lebih ketat daripada laki-laki. Ya. Anda lihat di dalam department store di mall-mall dan lain sebagainya, kalau dibilang ada section perempuan, section laki-laki, Anda lihat bagian celananya. Laki-laki jarang, bukan tidak ada ya. Laki-laki itu jarang ada jeans atau celana yang ketat gitu, yang nempel nih, jarang. Tapi kalau perempuan rata-rata seperti itu, gitu ya. Itu yang dunia tawarkan, gitu. Karena itu yang dunia mau menipu di situ. Sekali lagi kita menyatakan ini dengan penuh kasih karunia. Ya, bukan untuk menghakimi, tapi saya ingin mengajarkan yang benar. Nah, berkata itu bukan sesuatu yang populer, Pak Gembala Stephen. Ya, kalau saya mau cari populer, saya tidak menjadi gembala sidang. Saya akan terus mengajarkan hal ini. Gitu. Walaupun ini bukan hal yang populer. Kenapa? Karena kita terus mundur. Ya. Anda tahu bahwa 50 tahun, 60 tahun yang lalu, gereja-gereja baptis semuanya menentang perempuan memakai celana. Kenapa? Karena pada waktu itu pertempurannya sedang merajalela, gitu. Tetapi akhirnya mundur. Lalu apa lagi? 20 tahun yang lalu pertentangannya adalah pernikahan gay. Lalu mundur. Sekarang pertentangannya adalah transgender. Gitu ya. Bisa nggak laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki? Oh, gereja-gereja masih sedang giat-giatnya nggak boleh. Tapi kalau kita kompromi terus, lihat aja 30 tahun lagi nanti. Udah mundur lagi. Jadi entah kita berpegang kepada firman Tuhan dan tidak bergeser, atau kalau kita ikut dunia ya udah kita mundur terus aja. Gitu. Tinggal mereka caplok wilayah lagi, kita mundur dikit lagi. Ya. Mereka caplok wilayah lagi, kita mundur dikit lagi. Atau kita berkata tidak, ya saya peduli amat dengan apa yang dunia lakukan. Saya mau berdasarkan firman Tuhan. Ya. Saya mau berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dan kita mau mempertahankan kesucian hati kita. Kemudian kita lihat di dalam Titus pasal 2 lagi, yang terakhir, yang kedua. Perilakunya adalah perilaku yang bijaksana dan baik hati. Tadi perilaku yang suci, kemudian perilaku yang bijaksana. Di ayat yang kelima, hidup bijaksana. Jadi dia bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu. Dia bijaksana dalam membantu suaminya, mengelola keuangan, mengelola keluarga, mengatur makanan, dia baik hati. Ini adalah perilaku perempuan yang alkitabiah, yang ingin berlaku sesuai dengan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan katakan. Bukan sebagai suatu penghakiman, tapi sebagai suatu instruksi, mana Tuhan berkata, ini rancanganku. Dan kita rindu, Tuhan, aku ingin menyesuaikan diri dengan rancangan-Mu. Tuhan, Engkau yang melihat kami, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah. Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin dan sertai, supaya kami bisa taat kepada firman-Mu. Kami masing-masing memainkan peran yang Engkau berikan kepada kami, dan kami melakukannya dengan penuh iman kepadamu. Pimpin jemaat ini supaya menjadi wadah pemuridan, wadah penguatan iman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.